wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 kelas 11 P5 dan pada kesempatan kali ini kami akan melakukan sebuah podcast dengan mengangkat tema yaitu mengenai kesejahteraan diri. Dan sebelumnya perkenalkan, nama aku Vika Erlivina Ardiani selaku pewawancara dari keempat rekan aku. Halo, nama saya Nora Syakira Lukis selaku narasumber. Saya Dendi Aksa Malika Iro Ibrahim selaku narasumber. Saya Ahmad Ramadhani sebagai narasumber. Saya Radha Bagusin selaku narasumber. Nah, sebelum kita masuk juga ke temanya, apakah teman-teman mengetahui apa itu kesejahteraan diri? Boleh yang sudah tahu dan sudah punya pendapat boleh dikeluarkan. Kalau menurut saya, kesejahteraan diri merupakan kondisi dari sebuah individu di mana dia merasakan kebahagiaan, kepuasan tanpa adanya stres. Yang lain mungkin ada. Nah, pada aku itu kesejahteraan diri itu memiliki fisik dan mental yang baik. Benar. Ayo lanjut. Aku nggak tahu. Nggak tahu kan. Tapi menurut pribadi aja gitu. Kesejahteraan diri itu kayak kita itu sejahtera dalam diri, mental, dan ekonomi. Oke. Menurut aku kesejahteraan diri itu ketika kita merasa puas akan suatu hal yang kita sukai. Benar. Jadi dapat disimpulkan teman-teman, jadi kesejahteraan diri itu dan di mana kondisi seseorang baik fisik maupun mental seseorang itu merasa dalam kondisi baik, tidak stres dan juga tidak memikirkan sesuatu yang negatif terhadap hidupnya. Itu yang disebut seseorang sudah memiliki kesejahteraan dalam diri. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara teman-teman semua meningkatkan kesejahteraan diri. Nah, kan tadi sudah disebutkan daripada definisi kesejahteraan diri tersebut. Nah, bagaimana sih teman-teman meningkatkan supaya teman-teman tuh punya hidupnya tuh yang baik dan tidak stres? Kita bisa melakukan dengan hal yang kita suka seperti olahraga, membaca buku, atau liburan. Itu aja. Selanjutnya Aku sama boleh selanjutnya. menurut aku juga kita kerjakan hobi-hobi yang kita sukai. Kalau menurut aku dekat sama orang yang Dekat dengan Tuhan, Iya, dekat misalnya, dengan Tuhan. atau dengan teman dekat Iya, atau orang tua. Iya, yang intinya dekat dengan orang yang kalian sayangi. Benar teman-teman, dari dapat disimpulkan dari keempat jawaban teman aku adalah ketika kita ingin kesejahteraan diri dalam diri kita ini tercapai, teman-teman harus melakukan sesuatu yang teman-teman sukai. Misalnya teman-teman suka melakukan daripada membaca buku, maka teman-teman harus membaca buku dan hindari sesuatu hal yang teman-teman tidak suka. Misalnya teman-teman gak suka kalau misalnya teman-teman ini harus baca buku, tapi teman-teman maksain buat baca buku. Tapi kan baca buku ini secara dasarnya memang harus digemari daripada peserta didik khususnya. Dan juga yang poin kedua itu adalah dekat dengan orang-orang yang berpengaruh positif bagi diri kita. Contohnya orang tua, teman-teman kita yang punya pengaruh positif dan juga individu lainnya yang mampu membuat diri kita ini semakin baik pastinya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan menurut kalian bakat dan minat itu berpengaruh atau tidak untuk kesejahteraan diri? Apakah teman-teman punya pendapat nih mengenai bakat dan minat ini berpengaruh gak buat kesejahteraan diri? Menurut aku berpengaruh karena kalau kita tahu bakat dan minat kita diri kita merasa puas dan kita ngejalaninnya juga enak. Menurut saya bakat dan minat itu penting karena kalau kita menemukan bakat dan minat kita bisa menemukan apa yang kita suka, kita bisa mendapat pekerjaan dari hobi kita, misalnya begitu. Kalau suka gambar komik kita bisa jadi buat komik. Kurang lebih sama ya. Orang Nggak ada. Next. Ada sih. Apa sih? Bakat dan Minatnya itu penting sih karena itu bakat minat untuk kedepannya juga. Iya. Nah, jadi sebelumnya minat itu adalah sesuatu yang kita minati dan juga bakat itu sesuatu kemampuan dari bawaan dari lahir. Jadi teman-teman ketika teman-teman punya bakat dan minat itu justru sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan diri yang ada di dalam diri teman-teman tersendiri. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu apakah kesejahteraan diri itu penting menurut kalian untuk dimiliki dan berikan alasannya.
Penting apa enggak menurut kamu? Kenapa sih seorang harus perlu punya kesejahteraan diri? Penting karena kejahatan diri itu bisa menemukan apa yang kita suka, udah gitu aja sih. Kan seperti kayak poin di awal juga, kalau kesejahteraan itu membuat kita bahagia dan merasa puas dengan diri kita. Penting sih, soalnya kesejahteraan diri tuh kayak dapat apa ya jauh dari stres, bisa membuat kalian tuh bahagia karena mengetahui kesejahteraan diri kalian tuh kayak gimana. Penting sih karena bisa memiliki kualitas fisik yang baik dan mental yang baik. Jadi dapat disimpulkan pula daripada pertanyaan keempat ini bahwa kualitas diri, kesejahteraan diri itu penting untuk dimiliki masing-masing individu, dikarenakan untuk dapat menunjang kehidupan dan menunjang aktivitas yang akan datang, kesejahteraan diri ini penting untuk dimiliki. Dan terlebih ketika kita sudah mempunyai kesejahteraan diri, maka segala aktivitas yang akan kita lakukan itu akan jauh lebih baik daripada kita tidak merasa diri kita bahagia, kita merasa bahwa diri kita hanya tertekan, dan kedepannya aktivitas-aktivitas yang dijalankan akan lebih efektif pastinya. Selanjutnya pertanyaan kelima, yaitu menurut kalian contoh-contoh meningkatkan kesejahteraan diri itu seperti apa? Contoh-contoh daripada kesejahteraan Dengan cara kesejahteraan ini kan, dengan cara mengikuti ekskul mungkin, ekskul yang suka. ekskul yang disukai. Ya. Dengan cara mengikuti ekskul, kalian tuh bisa mencari bakat kalian tuh di mana gitu. Nah, berarti mampu untuk mensejahterakan dirinya. Yeah. Nah, di sini juga kan teman-teman di SMA Negeri 68 Jakarta khususnya masih banyak daripada ekskul yang tersedia. Jadi jika teman-teman mempunyai minat terhadap ekskul itu, maka baiknya adalah diikuti, dan juga semoga dari teman-teman mengikuti ekskul itu, teman-teman tahu apakah teman-teman bahagia di dalam ekskul itu, apakah teman-teman dapat memetik daripada manfaat-manfaat yang ada di dalam ekskul itu, sehingga daripada ekskul itu merupakan wadah bagi teman-teman untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dalam diri. Dan jalanin di eskulnya itu juga jangan dianggap beban, tapi bawa asik. Intinya jangan ada bawa paksaan atau gimana. Jadi kalian tuh benar-benar bahagia dengan enjoy dengan ekskul yang kalian minati. Ya sini gitu. Oke. Untuk podcast kali ini hanya terdapat 5 pertanyaan, dan semoga dari 5 pertanyaan ini kita bisa menyatukan daripada pikiran-pikiran kita masing-masing, daripada ide kita masing-masing untuk dapat tersalurkan kepada teman-teman semua melalui podcast ini. Dan sekian dari kelompok 2 kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.